wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Karena hebat harus semangat ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya semuanya. Nah, hari ini kita mau belajar terkait hal yang sebenarnya dekat sekali dengan kita. Apa itu? Ilmu ekonomi. Tapi tenang ya, pelajaran ekonomi ini nggak akan rumit ya, Jadi biar nggak rumit, biar dimudahkan, kita doa dulu ya. Ketua kelasnya bisa pimpin doa. Coba terus siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Yang kelas 10-1 Kurniawati, Ica Trianjani, Lalian Nisa, Sri Wulandari, ada Muhammad Alkian Zaki, Vanessa Liza, Sugeng Priyadi. Ada yang belum disebut? Ada. Siapa? Mas Nalim. Oh, nggak hadir ya hari ini? Sakit. Sakit. Udah dijenguk belum? Belum. Akhirnya mengeluarkan jalan. Oke, kita langsung belajar terkait dengan apa itu ilmu ekonomi. Ada yang mau jawab dulu? Kira-kira ilmu ekonomi itu apa? Ilmu yang belajar ekonomi. Bagus. Oke. Di sini ibu bikin semacam apa ya? Ada konsep sederhana ya. Jadi ilmu ekonomi itu terbagi menjadi ekonomi positif dan ekonomi negatif. Soalnya positif bisa dikatakan sama negatif. Nah, keduanya ini ada juga pembagian ekonomi menurut kata yang lain, tapi ini pakai yang ini dulu ya. Ekonomi positif sama ilmu ekonomi normatif. Keduanya ini pada intinya ilmu ekonomi itu mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah merasa puas ya, itu lama-lama menimbulkan yang namanya kelangkaan. Nanti selanjutnya di pertemuan berikutnya dari kelangkaan ini kita juga akan membahas terkait biaya peluang sebagai bentuk untuk mengatasi kelangkaan itu. Kira-kira kalau barang ini langka, kita mau ganti dengan barang apa? Gitu. Termasuk juga nanti masuk ke materi skala prioritas. Apa itu ekonomi? Tadi kan murid-murid ibu yang hebat, ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang ekonomi. Ya. Kita buka ya. Kos rumah Anda. Coba Mas Egi baca. Oke, secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Ya, betul sekali. Jadi pada intinya ilmu itu adalah ilmu yang mempelajari cara manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Prinsip ekonomi lah. Nanti dalam ilmu ekonomi kita juga akan membahas terkait dengan prinsip ekonomi dan juga tindakan ekonomi rasional. Prinsip ekonomi siapa yang baca? Saya dulu. Ya, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin atau memaksimalkan keuntungan dengan biaya tertentu. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai tindakan ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Betul. Prinsip ekonomi, orang yang mempunyai prinsip ekonomi cenderung dia akan mengeluarkan pengorbanan yang paling kecil untuk mendapatkan hasil yang paling besar, yang paling memuaskan. Ibaratnya dengan uang 10.000
itu orang yang punya prinsip ekonomi itu akan memilih membeli barang yang memang benar-benar memberi manfaat maksimal. Nah, gitu ya. Bisa diterapkan ya di kehidupan sehari-hari ya, anak ekonomi. Lanjut ke tindakan ekonomi rasional. Oke, yang lagi. Sugeng Bu. Oke, dibaca. Biar nggak ngantuk ya. Tindakan ekonomi rasional adalah tindakan yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan menggunakan akal sehat. Misalnya seseorang akan membeli barang dengan harga lebih murah tetapi kualitas yang sama agar lebih hebat. Agar lebih hemat. Nah, tindakan ekonomi rasional masuk akal ya. Jadi tindakan ekonomi yang dipertimbangkan dengan matang, nggak asal beli kayak ini tren langsung beli. Nah, kalau menggunakan tindakan ekonomi rasional ini harus benar-benar dipertimbangkan secara matang dan juga menggunakan akal sehat gitu. Dengan harga yang lebih murah, kualitasnya sama gitu. Dengan harga 10.000 walaupun mereknya beda, tapi ya kalau misalkan kualitasnya sama, memang kenapa harus memberatkan merek yang terkenal. Nah, seperti itu ya. Jadi cenderung orang yang melakukan tindakan ekonomi rasional cenderung dia lebih hemat gitu ya. Walaupun punya barang yang sama tapi pengeluarannya itu lebih minimal, lebih hemat betul. Terus motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan, motif ya. Motif alasan atau dorongan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya motif ekonomi antara lain dibaca nggak nih? Motif untuk mencari keuntungan, yaitu motif ini biasanya menjadi alasan utama dalam bisnis dan usaha. Terus Motif untuk memenuhi kebutuhan, yaitu individu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. ya, sambil Motif sosial, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan bukan hanya untuk keuntungan pribadi tetapi juga untuk membantu orang lain seperti donasi atau kegiatan keagamaan. betul. Kalau mau itu mencari keuntungan biasanya kita lihat ada pedagang atau pengusaha. Kalau mau itu memenuhi kebutuhan ya kita lihat konsumen ini kita butuh apa. Nah, motif dari kegiatan ekonomi kita misalnya membeli beras ya motifnya untuk memenuhi kebutuhan. Terus motif sosial itu misalnya donasi atau kegiatan amal free Palestina. Nah, itu masuk motif ekonomi sosial. Penggolongan ilmu ekonomi kalau tadi yang ibu campurkan dalam konsep itu adalah menurut Thomas Shelby dalam bukunya yang berjudul 21st Century Economics. Itu ada dua, ada ekonomi positif dan ekonomi normatif. Sedangkan kalau menurut Alfred Weismann dan 12 yang itu menyebutkan ilmu ekonomi itu ada tiga, ada ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori. Nah, kalau ilmu ekonomi teori secara teori itu dibagi menjadi dua, ada mikro sama makro. Kalau mikro itu cakupannya lebih kecil, kalau makro itu lebih luas. Kalau mikro itu lebih individual ya, kalau makro itu secara umum. Terus ada juga ilmu ekonomi terapan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Nah, dalam ilmu ekonomi kita pasti pernah mendengar yang namanya ekonomi syariah. Nah ya, semuanya di sini Islam. Alhamdulillah. Nggak ada yang nangis. Oke, kalau dalam ekonomi syariah itu biasanya harus dikaitkan dengan Islam gitu ya. Karena ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam misalnya memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Permasalahan ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang diperhatikan dalam ajaran agama. Tentunya memiliki tujuan yang sama yakni tercapainya kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Jadi dalam kita dengan ekonomi itu juga tidak hanya semata untuk kepentingan dunia ya, tapi juga kepentingan akhirat. Tujuan ekonomi syariah itu yang pertama ekonomi yang baik dalam kerangka kerja norma-norma moral Islam, kemudian persaudaraan dan kesejahteraan universal, distribusi pendapatan yang merata, terus kemerdekaan dari individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Jadi memang benar-benar ekonomi itu diarahkan untuk kemaslahatan umat. Betul. Tapi nanti untuk ekonomi syariah kita bahas di lain bab ya. Kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas. Nah, inilah yang nantinya menjadi masalah
ekonomi yang disebut dengan kelangkaan. Dari ilmu ekonomi yang mulai dari kebutuhan tidak terbatas, segala sumber daya terbatas, ke bawah turun menyebabkan masalah ekonomi namanya kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia itu memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan ada perbedaan geografis, pertumbuhan penduduk, kemampuan produksi, perkembangan teknologi, dan bencana alam juga bisa menyebabkan kelangkaan. Bagian ini yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum. Oke, nanti bisa dibaca di buku paket juga ya. Kebutuhan. Apa itu kebutuhan, Mbak Ulan? Ya, kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Betul. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan apa saja, Mbak Esa? Ada pendidikan, Terus? perkembangan zaman, kondisi alam, ada pikiran dan lingkungan dan agama. Betul sekali ya. Ada beberapa yang mempengaruhi. Nah, kebutuhan itu ada beberapa pembagiannya. Ada menurut intensitas. Kalau menurut intensitas atau keseringan dalam kita membutuhkan kebutuhan ini dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer yang memang sangat kita butuhkan, ada sekunder dan ada tersier. Kalau menurut pemenuhan waktu, ada kebutuhan sekarang, akan datang, tidak terduga dan sepanjang waktu. Karena pemenuhan itu ya sepanjang waktu kita selalu butuh memerlukan kebutuhan. Terus menurut sifatnya kebutuhan dibagi menjadi 2. Ada apa? Jasmani dan rohani. Menurut subjek ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan umum. Kebutuhan umum misalnya apa? Kebutuhan umum Jalan raya, transportasi umum. Ada yang mau ya? Yuk. Belum ya? Kita lagi. Apa itu? Kurang. Seperti biasa, kalau ibu ngasih kuis berarti ada yang namanya hadiah. Kami Allah. Kita pakai krisis ya. Masuk ke link. Terima kasih kelasnya. Iya sih belum diisi lah. Padahal ini berangkat dulu. Kendaraannya berangkat. Oh. Masa uang kas kita dibeli sepeda baru? Ngawur ya. Uang sini barang biar kita. Makanya pengennya jangan hapus ya. Iya. Join my quiz. Enggak bang. Hah? Ya, joinmyquiz.com. Kita dulu quiz. Ya bisa langsung ditulis di mesin pencari kuisis juga bisa. Mesin pencari. Soalnya nggak banyak, hanya 5. Kami berilah kesempatan dan kata-kata. Tak bisa ya, ada bersinar. Belum sendiri beda lah. Awal. Deruk. Ih, Gimana tuh? positif. Nah, Udah pada join belum? Oh iya maksudnya udah masuk ke linknya belum? dasar memang bisa keduluan. Belum. 3 gabung. Bisa. Ini soalnya nggak sulit ya, dan waktunya juga lumayan. Cece, siapa ini Cece? Wes masukkan nama. Cece Wulan, nah sama Ili, Mbak Lili ya? Cha, namanya keren-keren banget ya kalau di kuisis ya? Cece Ili Cha, lanjut. Gemurah kali. Papa Zola. Papa Zola siapa ini Papa Zola? Pembela kebenaran. Masya Allah. Kok aku? Wih, lagi, bisa. Nama sudah dipetik, dimulai. Benar bu, keluar saya. Oh ya enggak.
Bawa apa ini? Gak ini. Muter-muter. Facebook, Facebook. Udah ya? Dari Dimulai? Di situ. ini sih banget. Udah ya. Nah, langsung yes, kita akan jadi juara. Adik dulu. Nomor dulu. Contohnya kami mulai. Ingat. Sudah semua? Kok masih belum jalan ya? Papa dulu lagi memang benar harus dimasukkan juara. Ini harus singgah sendiri. Lah, tapi kalau gitu udah telat sih. Iya, Pak. Siapa yang mau dapat hadiah? Oh, Kak Cece. Siapa ini? Cece siapa ini, Mbak Ulan? Iya. Oke, Mbak Ulan silakan masuk ke depan. Terima kasih. Dapat positif ya, sama-sama. Oke. Ini ya games kita hari ini. Untuk yang sudah mendapatkan poin pertama ada Kak Cece tadi ya. Yang lain-lainnya berarti harus belajar lagi lebih keras, oke? Aduh, motivasinya kurang ya. Nah, kesimpulannya dari hari ini adalah ilmu ekonomi, ilmu yang belajar secara manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya yang terbatas. Dan terakhirnya, manusia melakukan tindakan ekonomi yang rasional berdasarkan prinsip untuk mendapatkan hasil maksimal dengan usaha yang seminimal mungkin, serta didorong oleh berbagai motif seperti mencari keuntungan, memenuhi kebutuhan, dan membantu sesama. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua pendekatan, ada ekonomi positif yang apa adanya dan juga ada ekonomi normatif berdasarkan nilai. Selain itu cabangnya itu ada ekonomi deskriptif, teori, dan terapkan. Termasuk ekonomi syariah juga berdasarkan nilai Islam untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Pokok dalam ekonomi adalah kelangkaan dan ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kelangkaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertumbuhan penduduk, letak geografis, serta bencana alam. Karena itu manusia perlu mengelola kebutuhan secara bijak sesuai dengan intensitas, waktu, sifat, dan suksesnya. Dengan memahami dasar-dasar ilmu ekonomi, diharapkan kita dapat mengambil keputusan ya dengan usaha yang seminimal mungkin, mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, menjadi lebih hemat, cerdas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena pertemuan minggu depan itu kita membahas tentang kelangkaan, di sini ibu bagi LKPD ya. Nah, jadi cara hemat, LKPD-nya tidak membosankan kan? Tidak. Ya, jadi nanti kalian tuliskan 5 contoh kebutuhan dan keinginan kalian ya, sesuai dengan kondisi saat ini. Ya. Urusan kebutuhan dan keinginan sesuai dengan prioritas sertakan alasan kalian. Minggu depan kita maju hasil LKPD-nya. Ya, nanti yang mau mempresentasikan pertama mau memberi kesimpulan siapa? Saya. Oke, ini bagi dulu ya keluarannya ya. Baik, Bu. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa untuk di-review kembali materinya di rumah ya. Biar pemahamannya itu makin kuat. Coba dilihat lagi catatannya, dibaca ulang, atau misalkan lagi jajan di
di kantin bisa didiskusikan. Oke, itu saja pembahasan ibu hari ini. Terakhir ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Kalau sudah kita cukupkan. Terima kasih, jangan lupa tersenyum ya. Nah, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.